Diawali dengan sebuah berita di salah satu siaran televisi. Terlihat seorang pria bernama Moretti yang baru saja bebas, di mana ia sangat menentang sosok Punisher. Terlebih lagi sosok Punisher tersebut sudah melakukan 125 kali kejahatan terorganisir. Tak lama Moretti sampai ke rumahnya. Seorang pria melangkahkan kakinya telah menyusup ke dalam rumahnya. Anak buah Moretti dihabisi satu persatu. Sosok Punisher tersebut adalah Frank. Waktu itu istrinya dan kedua putrinya berada di dalam mobil, tetapi terjadi ledakan di mobilnya hingga menewaskan mereka di sana. Sementara itu di tempat kejadian terlihat seorang detektif bernama Jack. Ia dihampiri oleh seorang perempuan yang memiliki profesi yang sama. Dia bernama Sam yang ingin sekali menjadi partnernya Jack untuk mengungkap sosok Punisher tersebut. Jake, we cannot let the public think there isn't a apply for this job. No, but I'm the most qualified. Terlihat seorang pria bernama Gianni Franco sedang merencanakan strategi untuk nanti malam, yang mana nantinya mereka akan melakukan sebuah transaksi, yaitu sebuah paket narkoboy. Di sebuah bar ada seorang pria yang sebut saja Mamat. Kemunculannya membuat sang bartender menyuruh si penjaga untuk mengusirnya keluar. Mamat pun diusir dengan cara kasar. Kemudian dia mengikuti sebotol alkohol yang rupanya itu berasal dari Frank. Di mana Frank mencari tahu soal obat bius, di mana Mamat memberitahu dia kalau saat ini teman lamanya sedang merencanakan sesuatu. Frank yang mendengarnya langsung meluncur ke lokasi tersebut. Di sebuah dermaga terlihat beberapa pria yang hendak melakukan sebuah transaksi narkoboy. Tiba-tiba mereka diserang oleh organisasi lain. Frank yang melihat dari atas sana mengambil kesempatan tersebut lalu menyerang mereka. Terlihat Frank begitu kecapean dan menahan rasa sakit setelah luka yang ia terima semalam. Menggunakan pisau yang dipanaskan, Frank menyembuhkan lukanya tersebut. Sementara itu di sebuah apartemen terlihat sekelompok organisasi yang dipimpin oleh Gianni Franco, di mana hari ini mereka kedatangan seorang mafia Jepang bernama Tanaka. Tidak hanya itu, perempuan ini juga adalah seorang ketua dari Yakuza. Maksud dan tujuan Tanaka ke sini yaitu mengajak Gianni Franco untuk bekerja sama dalam menjalankan bisnisnya. Leadership is decimated. Your family gives up shit. We don't work for no. And to ensure that you will. Karena masih ingin mencari tahu keberadaan sosok si Punisher, di mana Jack menunjukkan kepada Sam bahwa selama Jack bekerja hanya dapat menemukan pisaunya dan peluru senjata yang si Punisher gunakan. Jack juga mengatakan kalau dia dibunuh seseorang, di mana Jack juga sudah menandai gedung bahkan sampai sudut perkotaan. Terjadi sebuah penculikan kepada anak-anak kecil yang diduga mereka adalah anak-anak dari para bos mafia, di mana itu dilakukan oleh anak buah Tanaka. Anak-anak itu sekarang disandra, di mana nantinya orang tua mereka akan dimintai tebusan. Salah satu anak laki-laki mencoba melawan yang akhirnya dihajar oleh anak buahnya Tanaka. Di sebuah kasino yang awalnya ramai pengunjung adem ayem, tiba-tiba Frank muncul di sana lalu memberikan ancaman karena anak-anak yang hilang hingga akhirnya hanya membuang-buang uang saja. Take that message to your people. Beberapa saat kemudian, tim kepolisian mendatangi tempat kasino yang sudah hancur berantakan. Tak terkecuali Jack dan Sam, di mana mereka hanya menangkap satu orang Asia yang nantinya akan mereka periksa. Hari itu, Frank dan Mamat pergi berdua untuk mencari lokasi anak-anak. Mamat berhenti di situ.
di mana Frank menyuruhnya agar berhati-hati. Sementara Frank sendiri pergi mencari anak-anak itu sendirian. Diam-diam Frank masuk ke dalam dan terjadilah adu tembak di sana. Tiba-tiba roda motor Frank dihentikan dengan rantai hingga akhirnya membuat dia terjatuh lalu ditangkap oleh musuh. Kemudian Frank terbaring terlentang di mana kedua tangan dan kakinya diikat. Saat itu Tanaka menginterogasinya karena Frank tidak mau juga berbicara lalu mengaktifkan alat yang akan memberikan rasa sakit. Sial, ternyata Mamat juga ditangkap oleh mereka. Beberapa saat Tanaka pergi keluar. Diam-diam Frank melepaskan kunci borgol yang mengikat tangannya, lalu melabui penjaga dan kemudian menghabisi mereka. Kemudian Frank mengintimidasi seorang penjaga untuk memberitahu keberadaan anak-anak saat ini. Saat ini, para bos atau orang tua dari anak-anak hendak melakukan sebuah pertemuan bersama Tanaka, di mana saat Tanaka muncul, tiba-tiba semua orang di sana menembaki mereka, di mana ternyata mereka adalah orang-orangnya si Tanaka. Sementara itu Frank di mana dia menyetir sebuah bus lalu kemudian turun dari mobil. Anak-anak tersebut akan segera dibawa oleh anak buah Tanaka, yang nantinya anak-anak tersebut akan segera dijual. Beruntung Frank yang tiba di sana dan menghajar para penjaga. Lalu dia mengatakan kepada seorang anak kecil bahwa jangan takut karena sebentar lagi dia akan menyelamatkan mereka. Dikarenakan masih ada beberapa anak kecil di dalam, Frank dengan cepat kembali ke dalam kemudian menyelamatkan anak kecil yang harus diselamatkan. Tiba-tiba ada salah satu penjaga yang memergoki aksi penyelamatannya tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan semua anak kecil, Frank kemudian membawa mereka kabur ke dalam bus untuk menghindari kejaran daripada anak buah Tanaka yang terus mengejarnya. Meskipun busnya dihimpit oleh musuh, Frank tetap fokus menyetir dan berhasil meledakkan salah satu mobil penjahat. Tiba-tiba di depan sudah ada mobil polisi yang memblokade jalan, di mana Frank memberhentikan busnya hingga akhirnya menyerahkan dirinya meskipun dia tidak bersalah. Saat ini Frank sedang berada di ruangan sel penjara, di mana ternyata Frank sudah memalsukan kematiannya yang sudah 5 tahun lamanya. Di mana Jack terlihat sangat kesal kepada Frank yang ingin membantunya tetapi Frank tidak membutuhkan bantuannya. Hari itu Frank masih dibayangi oleh anak dan istrinya, di mana dia akan menjalani sidang dakwaan tentang 125 tuduhan pembunuhan. Frank kemudian dibawa menggunakan mobil lapis baja, di mana saat dalam perjalanan tiba-tiba saja muncul mobil penjahat yang kemudian mengacaukan mobil yang ditumpangi oleh Frank. Setelah itu, Frank dibius sampai tak sadarkan diri. Fuck you. Lalu kemudian ternyata itu adalah suruhan dari Gianni Franco, di mana ternyata Franco ingin agar dia mau menyelamatkan anaknya. Tak puas di situ, dia juga menyandera Jack untuk mendesak Frank agar mau menyelamatkan anaknya tersebut. Saat itu Frank dan Franco bersiap-siap untuk menyelamatkan anaknya, menghabisi salah satu penjaga dan setelah itu Frank berjibaku di sana. Di saat bersamaan, Franco melihat anaknya dibawa oleh mereka. Spontan dia mengejar anaknya tersebut, di mana saat akan mendekatinya dan... Franco dihadapkan pada situasi yang berat, di mana Tanaka mengancam akan menghabisi putranya, asalkan Franco mau berlutut dan meletakkan sepucuk pistol di mulutnya. Raut wajah Franco sangat begitu ketakutan hingga akhirnya Tanaka pun tewas di tangan Frank setelah dilempari pisau yang tepat mengenai kepalanya. Frank yang begitu kelelahan tiba-tiba Franco mengancam Frank, di mana dia mengatakan kalau organisasinya akan menjadi sindikat kriminal terkuat di bumi, di mana dia juga mengatakan bahwa anak kecil yang baru saja ia selamatkan akan menjadi penerusnya suatu saat nanti. Tiba-tiba Franco teralihkan oleh anaknya,
di mana itu dimanfaatkan oleh Frank untuk menyerang dirinya. Franco pun tewas di tangan si Frank. Kematiannya tersebut disaksikan di hadapan putranya. Setelah ayahnya meninggal oleh Frank, dengan berani anak tersebut menodongkan senjata kepada Frank, di mana Frank merelakan dirinya untuk ditembak sebagai gantinya karena Frank sudah menghabisi ayahnya. Anak tersebut begitu tertekan. Dia bingung antara menembak ataupun tidak, karena walaupun begitu Frank sudah mau menyelamatkannya. Akhirnya dia pun luluh, bahkan tak kuat menahan tangis di hadapan Frank. Kemudian Frank memuji si anak tersebut, di mana dia mengatakan agar dia menjadi anak yang baik suatu saat nanti dan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tamat.